terima kasih sebelumnya Pak untuk waktunya telah bersedia untuk saya supervisi. Nah, jadi supervisi yang akan saya lakukan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pra-observasi seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian selanjutnya ada tahap observasi di kelas. Kemudian yang terakhir ada tahapan pasca observasi Pak. Nah, adapun tujuan dari supervisi akademik yang akan saya lakukan yang itu untuk memastikan bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan itu berpihak pada murid dan dapat mendorong perkembangan murid Pak. Nah, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi yang kita lakukan sekarang adalah agar Bapak lebih siap nanti pada saat proses pembelajaran di kelas dan juga untuk menyepakati waktu kapan kita akan melaksanakan observasi. Ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai pada proses observasi nanti? Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran nanti yang akan saya harapkan di pembelajaran besok, itu saya harapkan siswa mampu memahami teknik-teknik lari dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar semua? Baik. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali mata pelajaran ini pertemuan bab ke-3 ya. Baik, saya akan absen dulu ya. Rahman tidak ada ya, Daniel tidak ada, Arjuman tidak ada, Amin, artinya dia. Ini kenapa panel tidak datang? Tidak bawa baju olahraga? Ya. Nah, kalau sudah pakai baju olahraga, ya gimana kita mau lihat? Nah, kalian kumpul di situ. Kalau kalian kumpul di belakang kelas sana, itu otomatis kalian tidak akan lihat gurunya ada di sini. Ya, kerugiannya nanti adalah di kalian sendiri. Karena kalian tidak mengikuti pembelajaran seperti biasa, dan kalian pasti akan dialpa. Ya, sekarang kita masuk di materi ya. Kita masuk di materi start jongkok. Ya. Nah, coba di sini dulu. Ya. Silahkan. Cepat cinta amal lah. Bisa lanjut? Bisa. Bisa lanjut? Bisa. Bisa lanjut? Iya. Oke. Yang di depan, kalau di sini yang praktek, di sini yang menilai dulu ya. Di sini dulu yang menilai, ya. Saya menilai. Ya. Kalian lihat, perhatikan posisinya semuanya ya. Apakah dari angka 10 sampai dari angka 1 sampai 10, apakah tekniknya sudah benar atau bagaimana? Yang di sini, kalau di sini praktek. Kalau di sini lagi yang praktek, berarti di sini yang menilai lagi ya. Dari antara 1 sampai 10, kira-kira ini teman saya mungkin di angka 5. Kenapa? Kalau kamu yang video, berarti kamu dari ini. Nah. Iya, mati. Nah, tapi ini lari ya. Ya, hijau. Woi, hijau mengajar, kenapa kamu lari?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ansar. Waalaikumsalam Bu Isti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baiknya jadi terima kasih sebelumnya Pak telah bersedia untuk saya supervisi. Jadi proses supervisi ini kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap observasi dan tahap observasi yang sudah kita lakukan, dan sekarang kita sampai pada tahap ketiga, yaitu tahapan observasi terkait proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik, tujuan dari percakapan kita kali ini kita akan menganalisis hasil dari observasi kelas yang telah Bapak lakukan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kembali saya tanyakan terkait dari observasi kelas yang sudah Bapak lakukan sebelumnya di kelas 7 ya Pak. Jadi apa ya? Yang pertama, menurut Bapak bagaimana kalau Bapak lihat sendiri dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, bagaimana proses pembelajaran tersebut menurut Bapak? Baik Bu, terima kasih. Menurut saya proses pembelajaran yang kemarin yang sudah saya lakukan Bu, itu sudah berjalan dengan baik, telah berlangsung dan sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan Bu. Meskipun ada beberapa yang masih mau dikembangkan. Jadi menurut Bapak, jadi berdasarkan dari area pengembangan yang ini Bapak kembangkan dari percakapan observasi kita kemarin terkait keaktifan belajar peserta didik ya Pak, betul sekali bahwa hal tersebut itu sudah berjalan dengan baik. Dengan memang yang saya lihat itu masih ada beberapa kendala dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian Pak Ansar, jadi berdasarkan area pengembangan yang telah kita bicarakan pada praobservasi kemarin, menurut Bapak apakah hal tersebut telah tercapai? Baik Bu, adapun area pengembangan yang kemarin sempat saya jadikan tujuan kemarin di praobservasi, yang terjadi di lapangan itu sudah bagus Bu. Yang target saya itu mengaktifkan proses belajar anak-anak di dalam pembelajaran itu sudah tercapai sekitar 80% menurut saya Bu. Namun masih ada beberapa kendala dan kekurangan di dalam pembelajaran itu Bu. Baik, jadi sudah tercapai ya sekitar 80% Pak. Nah, menurut Bapak apa saja kendala atau kekurangan yang Bapak hadapi pada proses pembelajaran tersebut? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya Bu, menurut saya pembelajaran kemarin itu sudah bagus, cuma masih ada beberapa siswa itu yang masih kurang percaya diri Bu. Pada saat diskusi kelompok, mereka agak malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya. Masih ada sebagian siswa yang masih malu-malu mengutarakan pendapatnya dalam diskusi kelompok. Baik, masih ada beberapa yang kurang percaya diri ya Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira apa penyebab sehingga siswa tersebut kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya Pak? Menurut saya Bu, saya amati kemarin itu mungkin mereka itu belum mendapatkan media pembelajaran yang cukup lengkap, sehingga mereka masih kurang pemahamannya tentang materi terkait, sehingga mereka masih kurang pemahaman untuk membahasakan bagaimana apa yang dipikiran mereka. Jadi mereka masih belum menemukan kata-kata yang pas mungkin, atau materi pembelajarannya yang belum lengkap. Jadi mereka kurang percaya diri. Oke, baik Pak. Jadi Bapak telah menjelaskan hal-hal yang sudah baik pada proses pembelajaran maupun hal-hal yang masih kurang atau masih perlu dikembangkan lagi. Nah,
Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak pada saat observasi kemarin. Bisa, silakan. Oke, baik. Jadi berdasarkan pengamatan saya pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan, betul sekali ya Pak, bahwa pembelajaran yang Bapak laksanakan itu sudah mencapai sekitar 80% lah pada area pengembangan yang kita bicarakan pada pra-observasi kemarin. Kemudian betul saya lihat bahwa masih ada memang beberapa anak yang malu-malu untuk bersuara. Mungkin seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, masih kurangnya pemahaman bahasa ya Pak, karena kita lihat sendiri bagaimana perbedaan yang sangat yang sangat besar antara bahasa lokal dengan bahasa kita sehari-hari. Selanjutnya dari proses observasi yang kita lakukan kemarin, apa lagi kira-kira yang area pengembangan diri yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak? Bagus, terima kasih. Untuk pengembangan ke depannya Bu, saya ingin yang ingin saya kembangkan nanti pertemuan selanjutnya Bu, itu akan memberlakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran jigsaw mungkin. Jigsaw ya Pak. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan model jigsaw ya Pak? Iya Bu. Nah, kalau boleh tahu kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Mungkin pertemuan selanjutnya setelah pembelajaran ini Bu. Ini kan masih terkait dengan diskusi kelompok bagaimana caranya mengaktifkan siswa dan kepercayaan dirinya. Jadi model pembelajaran jigsaw akan saya anggap akan lebih tepat nanti setelah pembelajaran ini, karena jigsaw juga itu mendorong keaktifan siswa dan kepercayaan dirinya untuk bagaimana caranya mereka menjadi fitur sebaya di antara teman kelompoknya. Baik Kak. Nah terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan supervisi kita mulai dari pra-observasi, observasi maupun pada fase observasi ini Pak? Baik Bu, luar biasa sekali yang saya dapatkan selama ini dalam pembelajaran, mulai dari pra-observasi, terus observasi yang kita lakukan kemarin. Setelah hari ini juga saya mendapatkan banyak pencerahan. Yang pertama itu saya bisa menemukan solusi bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik ya Pak, luar biasa sekali. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama berproses dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pengajar praktik saya, Ibu Emilia, untuk memberikan umpan balik terhadap proses supervisi akademik. Oke, baik Ibu Isti, terima kasih Ibu dan Bapak telah melalui tahapan pasca observasi sebagai tahap akhir dari supervisi akademik berbasis coaching ini. Nah, mengamati percakapan tadi, saya ada beberapa catatan di sini, mulai dari area percakapan pasca observasi. Saya kira catatan sudah masuk ke metode semua. Ibu fasilitasi coaching dalam hal ini Bapak untuk merefleksikan hasil pembelajarannya pada saat di observasi. Kemudian dari refleksi tadi, kemudian Ibu memberikan umpan balik. Umpan baliknya berbasis coaching. Ibu menganalisis data sesuai dengan pengamatan Ibu pada saat observasi, bahwa pencapaian dari area pengembangan yang mau diobservasi pada saat itu telah tercapai sekitar 80%. Berikutnya dari komunikasi efektif yang Ibu lakukan, Ibu juga sudah bisa menggali ide-ide coaching, sehingga coaching akhirnya mendapat
perencanaan sebagai langkah perencanaan berikutnya untuk pengembangan diri ke depan. Seperti itu. Nah, dari prinsip coachingnya sendiri saya kira juga sudah terlihat mulai dari kemitraan di awal ibu dan bapak menetapkan tujuan percakapan yang itu disepakati berdua. Kemudian dari proses kreatif percakapannya dua arah yang dilakukan untuk menggali situasi coaching dan ini terlihat sehingga menghasilkan ide-ide baru dari coaching. Kemudian juga memaksimalkan potensi ibu kemudian meminta coaching untuk memberi kesimpulan dan kesimpulan itu keluar dari coaching sendiri pada akhirnya disertai dengan RTL rencana tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir mungkin dari tahapan alur cerita juga sudah terlihat mulai dari tujuan, ada kesepakatan pembicaraan yang akan berlangsung, kemudian identifikasi masalah ibu dan bapak sudah memetakan kendala-kendala yang muncul pada saat diobservasi kurang percaya diri ya tadi kalau tidak salah, kemudian coach juga bisa memetakan situasinya kenapa anak-anak kurang percaya diri ternyata mungkin nah dari situ digali lagi sehingga coach dapat rencana aksi untuk perbaikan selanjutnya. Kalau tidak salah tadi ada pembelajaran menggunakan model jigsaw ya Pak ya? Iya Bu. Dan itu keluar dari coach sendiri. Itu hebatnya karena itu digali dan itu keluar dari motivasi dari dalam coach sendiri. Bukan bukan dipengaruhi oleh pihak luar. Kemudian terus digali dari rencana aksi sampai akhirnya Bapak sebagai coach menetapkan tanggung jawabnya ketika ditanya menetapkan waktu pelaksanaan rencana aksinya ya, jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab yaitu menanyakan kapan waktu pelaksanaannya, itu salah satunya terkait dengan tanggung jawab yang akan dilaksanakan untuk menjalankan rencana aksi. Nah, secara keseluruhan saya pikir percakapan pasca observasi ini sudah sangat bagus. Terima kasih Bapak Ibu, hebat. Terus berproses, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih untuk umpan balik yang sudah Ibu berikan terkait proses supervisi akademik ini. Kemudian selanjutnya terima kasih juga untuk Pak Ansar yang sudah bersedia melaksanakan supervisi akademik ini. Kemudian mari kita tutup bersama percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.